Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi dan korelasi sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Rista Farah Nurlete dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2020. Nah, di sini juga ada teman-teman saya. Boleh dilanjut perkenalannya untuk Siti Hasanah. Kenalkan, nama saya Siti Hasanah Nasution dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sambuk 2020. Terima kasih Siti. Boleh dilanjut Rizky Dwi. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Rahmadayani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2020. Ya, silahkan dilanjut, Jihan. Baik, saya Jihan Alfa Nadira dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2020. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, sebelum kalian menyimak materi dari kami, ada baiknya kalian atur dulu ya posisi duduk kalian. Pastikan kalian duduk dengan posisi senyaman mungkin dan siapkan alat-alat tulis kalian karena ini penting banget dan jangan sampai dilewatkan. Baik, untuk materi pertama, analisis regresi dan korelasi sederhana. Boleh lanjut ke salindia berikutnya. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Hasanah. Kepada Siti Hasanah, silakan. Terima kasih, Rista. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian regresi dan korelasi. Secara umum, pengertian regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa coefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Coefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Selanjutnya ada pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada kelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linier yang sempurna. Selanjutnya ada analisis regresi dan korelasi. Analisis dari regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dengan dependent variabel atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Kemudian ada analisis korelasi, merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Saya kembalikan kepada Rista. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman saya Siti. Wah, akhirnya dapat pemahaman baru ya teman-teman mengenai apa sih itu regresi dan korelasi. Nah, untuk lebih memahami lagi ya terkait dengan regresi dan korelasi, kita akan memasuki bagian selanjutnya, macam-macam regresi dan korelasi. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Jihan Aufa. Kepada Jihan, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Rizka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam regresi dan korelasi. Selanjutnya, ya baik, di sini ada macam-macam regresi, yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi non-linear, regresi dummy, dan regresi logistik. Nah, yang pertama itu ialah regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu ialah hubungan antara dua variabel, yaitu X, variabel bebas, dan Y, variabel tak bebas. Kedua variabel merupakan data kuantitatif. Nah, lalu selanjutnya regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu ialah hubungan antara variabel Y dengan dua atau lebih variabel X. Semua variabelnya merupakan data kuantitatif. Nah, lalu regresi nonlinear. Regresi nonlinear ini ialah hubungan antara variabel Y dan X yang tidak linear. Tidak linear ini maksudnya ialah laju perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Lalu di sini ada regresi dummy. Regresi dummy ini merupakan hubungan antara variabel Y yang merupakan data kuantitatif dan variabel X yang merupakan data kualitatif. Lalu yang terakhir itu ialah regresi logistik. Regresi logistik ini merupakan hubungan antara variabel Y yang merupakan data kualitatif dan variabel X yang merupakan data kuantitatif. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari jenis-jenis korelasi. Yang pertama itu korelasi positif. Korelasi positif merupakan tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri-ciri bahwa perubahan variabel independen X atau variabel bebas X diikuti oleh variabel dependen Y atau variabel bebas Y secara searah. Lalu yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif ini merupakan tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y. Lalu ada korelasi sederhana, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel saja. Lalu ada korelasi multiple atau multiple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Lalu yang kelima ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna ini ialah korelasi yang terjadi antara dua variabel, yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebas Y. Lalu di sini ada juga korelasi tidak sempurna, yang pengertiannya kebalikan dari korelasi sempurna, dan lalu ada korelasi yang mustahil. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Saudari Rizka. Baik, terima kasih kepada teman saya, Jihan Aufa. Nah, boleh nih dilanjut slide-nya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan penggunaan regresi dan korelasi ya teman-teman. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Dwi Rahmadayani. Kepada Rizky, disilakan. Baik, terima kasih Rista. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi yang keempat, tujuan penggunaan regresi dan korelasi. Yang pertama, tujuan regresi, yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada variabel bebas di luar jangkauan sampel. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya.
Lalu yang kedua yaitu tujuan korelasi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Yang kedua, untuk menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya, Rista Farhan Meliti. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Rizky Dwi. Nah, teman-teman udah tahu nih apa definisi dari regresi dan korelasi, kemudian macam-macam regresi dan korelasi itu apa, sampai ke tujuan penggunaan regresi dan korelasi. Nah, tadi dijelaskan ya, yang pertama itu ada tujuan regresi membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. Kemudian ternyata tujuannya itu untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Nah, ada juga untuk meramalkan kira-kira nilai rata-rata variabel bebas didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, yang terakhir itu dijelaskan tadi untuk mengetahui ya bagaimana pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain gitu. Kemudian ada juga tujuan korelasi tadi dijelaskan. Ternyata tujuannya itu untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui ini supaya kita tahu arah hubungan kedua variabel tersebut. Oke, mungkin kita boleh masuk ke materi karakteristik nih teman-teman. Karakteristik penggunaan regresi dan korelasi. Nah, boleh langsung ya ke salin dia berikutnya. Oke teman-teman, jadi karakteristik penggunaan regresi dan korelasi. Nah, yang di sebelah kiri atau di sebelah kiri teman-teman itu karakteristik dari regresi dan yang di sebelah kanan itu karakteristik dari korelasi. Nah, umumnya analisis regresi ini digunakan untuk melakukan yang namanya prediksi atau ramalan, teman-teman. Sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Kemudian manfaat penggunaan analisis regresi umumnya itu untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel, bergantung pemodelan, pendugaan, atau peramalan. Kemudian untuk menguji untuk menguji dugaan karakteristik dependensi atau hipotesisnya ya teman-teman. Dan yang terakhir itu untuk membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Nah, jadi di sini udah dapat gambaran ya teman-teman gimana sih kira-kira karakteristik penggunaan regresi. Kenapa adanya penggunaan regresi? Kenapa analisis regresi itu kita lakukan? Terlebih dalam sebuah penelitian ya. Oke, baik teman-teman. Lanjut ke sebelahnya. Di sebelah kanan teman-teman itu ada kenapa karakteristik korelasi. Nah, jadi kisaran korelasi atau range-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 1 teman-teman. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. Jadi bisa positif, bisa negatif. Korelasi sama dengan 0. Nah, korelasi sama dengan 0 mempunyai arti nggak ada hubungan antara kedua variabel. Jadi kalau hasil analisis korelasionalnya 0, artinya hubungan dua variabel itu nggak ada gitu. Jadi buat apa diteliti gitu. Artinya teman-teman boleh nih ganti penelitiannya karena kan udah setelah diuji ternyata nggak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian korelasi sama dengan 1. Nah, korelasi sama dengan 1 artinya kedua variabel ini ada hubungan teman-teman, ada hubungan linear sempurna, membentuk garis lurus positif. Karena ya teman-teman, korelasi itu ada kalau digambarkan itu garisnya horizontal, vertikal, dan juga ada diagonal teman-teman. Artinya kalau misalnya dia berhubungan hasilnya itu sama dengan 1, tandanya ada hubungannya teman-teman. Nah, bisa deh dilanjut penelitiannya. Kemudian korelasi sempurna. Nah, seperti ini mempunyai makna jika X naik, maka Y-nya juga naik. Gitu.
Kemudian ada korelasi sama dengan -1. Nah, artinya apa tuh? Artinya kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna, artinya membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun. Nah, dia jadi sempurna ya teman-teman. Y-nya itu, X-nya itu naik, Y-nya itu turun. Dan berlaku sebaliknya. Jadi udah dapat gambaran ya teman-teman di sini terkait dengan karakteristik dari penggunaan regresi dan korelasi. Sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke contoh-contoh soalnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman ada contoh dari regresi ya. Baik, sebentar ya teman-teman. Di sini ada contoh soalnya. Nah, teman-teman bisa baca ya di sini. Ada data-data variabel X dan variabel Y-nya, variabel bebas dan variabel terikat. Oke, ini contoh soal korelasi. Ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Jadi X itu pengalaman kerja, Y itu omset penjualan. Jadi variabel terikatnya pengalaman kerja, variabel bebasnya omset penjualan. Nah, jadi kita di sini diminta untuk menentukan nilai A dan B. Oh maaf teman-teman, ternyata ini persamaan regresi. Jadi persamaan regresi. Kemudian berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Nah, ini udah ada datanya, kita akan lanjut ke salin dia berikutnya untuk mengetahui. Oke, nah slide 14 ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Siti Hasanah. Data-datanya akan lebih dapat lagi nanti teman-teman penjelasannya dari teman saya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Saudari Rita. Nanti saya akan melanjutkan contoh dari regresi dan korelasi. Nah, sama-sama dapat kita lihat pada tabel. Pertama ada kolom X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan kolom terakhir itu ada XY. Pertama ada di kolom X terdapat data 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1, dan hasil keseluruhannya itu adalah 24. Kemudian pada kolom Y terdapat data 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, 4, dan hasil keseluruhannya itu 56. Sementara pada kolom X kuadrat, mengapa hasil pada baris pertama kolom X kuadrat ini 4? Hasilnya itu didapat dari data X pada baris pertama, yaitu 2 dikuadratkan. 2 dikali 2, hasilnya 4. Kemudian 3 dikali 3, hasilnya 9, dan seterusnya. Kemudian pada kolom Y kuadrat, pada baris pertama, datanya 25 didapat dari data Y pada baris pertama 5 dikuadratkan menjadi 5 dikali 5 sama dengan 25, 8 dikali 8 sama dengan 64, dan seterusnya. Pada kolom selanjutnya yaitu X dikali Y.
kolom X, data kolom X dikali data kolom Y. Contohnya 2 dikali 5, hasilnya itu 10. 3 dikali 8, hasilnya 24. Dan seterusnya. Kemudian, untuk mencari nilai B, rumusnya itu N dikali sigma XY dikurang X dikali Y per N dikali X kuadrat dikurang buka kurung X tutup kurung dikuadratkan. Maka hasil yang dapat kita lihat di sini, 8 ini hasil dari N, yaitu banyak datanya. Kemudian 198 hasil dari penjumlahan pada kolom XY. Kemudian ada 24 hasil dari penjumlahan X, 56 hasil dari penjumlahan Y, dan per 8 ini tadi banyak data, 96 ini hasil dari penjumlahan data X kuadrat, 24 kuadrat hasil dari data pada kolom X. Jadi setelah dijumlahkan, D sama dengan 1584 dikurang 1344 per 768 dikurang 576. Hasilnya 1,25. Kemudian cara mencari X bar sama dengan jumlah data X per banyak data. Hasilnya 24/8 sama dengan 3. Sementara mencari Y bar sama dengan jumlah banyak data Y per banyak data sama dengan 7. Dan selanjutnya sama juga cara mencari nilai A. Sama-sama dapat kita lihat. Jadi yang pertama diperoleh pada hasil ini nilai A sama dengan 3,25 dan nilai B sama dengan 1,25. Persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Yang ketiga yang diperoleh itu nilai duga Y jika X 3,5 adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Maka hasilnya 7,625. Saya kembalikan kepada Saudari Rizka. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti atas penjelasannya. Boleh nih dilanjut ke salindia berikutnya. Nah, iya teman-teman, jadi di sini udah ada koefisien determinasinya. Bisa teman-teman lihat bahwasanya nilai determinasinya itu atau R kuadrat itu sebesar 0,6696. Artinya, sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan adalah sebesar 66,96%. Nah, sisanya 3,04% disebabkan oleh faktor lain seperti tidak adanya pemasukan dan lain-lain ya. Jadi nilai koefisien korelasinya itu 0,818, artinya ada hubungan yang kuat dan positif antara pengalaman kerja dan naik turunnya penjualan. Lanjut ke salindia berikutnya. Baik teman-teman, ini juga udah ada ya contoh dari persamaan regresi linear sederhananya nih ya. Hampir-hampir sama sih kayak contoh soal tadi yang pertama. Lanjut ke salindia berikutnya. Nah, ini penyelesaiannya ya teman-teman. Jadi rumusnya itu memang berbedanya nggak banyak gitu. Oke, mungkin ini teman-teman bisa ini ya, screenshot aja langsung ya. Lanjut ke salindia berikutnya.
Nah, di sini disampaikan bahwasanya beberapa nilai dari isi tabel di atas dapat membantu perhitungan koefisien regresi B0 dan B1. Cara menghitung kedua koefisien regresi ini untuk membentuk model persamaan regresi linear sederhana dilakukan seperti cara penyelesaiannya berikut, teman-teman. Lanjut ke salindia berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Dari perhitungan diperoleh B0 sama dengan 31,571 dan B1 sama dengan 2,143. Sehingga diperoleh model persamaan regresi linear sederhana sesuai data perusahaan tersebut. Ini contoh soal regresi juga ya teman-teman. Ini teman-teman boleh mungkin boleh tangkap layar atau screenshot ya layar di sini. Oke, salin dia terakhir teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah ditutup ya. Jadi saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari penyampaian ataupun penjelasan kami. Mungkin dari teman-teman saya ada yang mau disampaikan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Sama seperti Risma. Ya, oke, mungkin udah terwakilkan ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman saya yang lain.